Inilah 3 ciri atasan yang toksik. Yang pertama, kalau dia ngasih perintah atau ngasih target, dia gak mau tahu gimana pun caranya harus beres. Dan dalam proses pengerjaannya itu, dia gak ngasih waktu kita buat berpikir. Jadi kan ketika kita dikasih tantangan atau permasalahan, maka tentunya kita akan berpikir gitu. Dan ketika kita sudah berpikir, biasanya solusi itu akan muncul. Nah, tapi ada tipe atasan yang dia tuh nggak sabaran. Karena dia nggak sabaran, maka dia memantau pergerakan anak buahnya ini ketika dalam proses melakukan atau menyelesaikan permasalahan itu setiap menit, setiap detik. Dan karena kita selalu dikontrol tiap menit, tiap detik, akhirnya si anak buahnya ini nggak bisa atau nggak punya waktu untuk mengembangkan pemikiran, nggak bisa berpikir kreatif dan inovatif. Dan karena kita nggak bisa berpikir kreatif dan inovatif, akhirnya di mata kita itu akan senantiasa terlihat bodoh. Jadi belum tentu karena si bawahannya ini bodoh, tapi memang dia men-setting si bawahannya ini agar bodoh. Karena bawahannya ini terlihat bodoh, dia merasa, wah ini harus saya ajarin. Sehingga ciri atasan toksik yang kedua adalah dia senantiasa melakukan micromanaging. Kerjaan yang seharusnya diurus grade yang paling bawah, dia kerjain gitu. Kenapa? Karena semata-mata di mata dia semua orang bodoh, gak ada yang becus. Ini harus saya yang ngerjain, ini harus saya yang ngajarin. Dan ciri yang ketiga adalah dia orangnya playing victim atau gaslighting. Jadi kalau ada masalah, yang salah itu bukan dia. Meskipun muara kesalahannya ada di dia. Tapi dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau mengaku salah. Dan jika memang saat itu ternyata dia terbukti bersalah, maka dia akan menyalahkan yang lain. Dia akan menyalahkan, oh ini saya nggak tahu ini salah dia. Atau, oh ini kenapa nggak dikerjain sama kamu? Itulah. Yang padahal muaranya ada di dia sendiri.